Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Halabani, hobi informasi dan Waalaikumsalam warahmatullahi pengetahuan. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dapat tamu ya, Pak Tama atau Bang Tama nih. Jadi Bang Tama melakukan inovasi di bidang cap ya, cap aspire, yaitu memanfaatkan dari eh, Iya, galon bekas herbisida untuk jadikan cap. Mungkin seperti apa bentuknya nanti kita serahkan langsung kepada Bang Tama. Bang Tama, silahkan Bang Tama. oke baik. Selamat sore, Bung Ilham. Gimana pada sore ini saya akan memaparkan untuk inovasi ya, modifikasi knapsack sprayer dengan menggunakan X galon racun. Oke, baik di sini landasan yang menjadi mengapa saya memunculkan ide ini ya, untuk di angka 1 tema kesalahan dari setiap kebun, karena kita setiap kebun kan kita memiliki gudang di divisi masing-masing yang memiliki kapasitas kecil sehingga tidak menampung semua X galon racun ini untuk kita simpan di gudang divisi masing-masing. Nah, dengan demikian saya juga memperhatikan bahwa untuk penggunaan cap sendiri yang pada umumnya itu kan kita menggunakan solo ya, cap solo, di mana itu seperti untuk apa namanya, alat-alat pendukungnya, itu kan biasanya ada yang hanya berumur 6 bulan, ada yang berumur 3 bulan. Jadi kan umur ekonomisnya kan sangat kecil dan mengakibatkan kita harus kalau di sini sendiri kita harus melakukan pemesanan permintaan pembelian. Jadi kita di sini dengan tim kemarin kita melaksanakan diskusi apa saja sih yang kita alami di divisi kita, sehingga dengan ini timbul kita kemarin ada identifikasi masalah itu yang sering kita hadapi di divisi. Yang pertama adalah kurangnya perawatan knap solo ya, lahan tergenang air, perbaikan akses panen, modifikasi angkong, dan titik panen kurang. Tapi kita di sini lebih condong kepada kurangnya perawatan knapsack solo ini, sehingga inilah kita munculkan ide untuk lebih mengangkat, karena kita juga di gudang kita memiliki stok ya, stok galon racun yang bisa kita manfaatin. Nah, Benar. dengan demikian kita scoring dari anggota itu, kita memilih yang apa sih scoringnya itu ada 28, sehingga jatuh kepada kurangnya perawatan pada knapsack. Karena kan kita tahu bahwa karyawan kita kan biasanya itu hanya penting dipakai, bawa ke lahan, pulang, bawa ke lahan lagi. Jadi kan untuk perawatan pada spare part untuk yang di knapsack solo ini kan mudah rentan ya, karena kita menggunakan bahan herbisida. Dengan demikian ini data kerusakan pada knapsack ya, kita kan misalnya ada stick itu hanya 4 bulan, ada klep, dan ada pompa ya. Pompa ini yang biasanya yang sering rusak ini, karena kan terus dipompa ya sama ini secara manual, sehingga ini kan akan lebih banyak kita harus menyetokkan di gudang estate. Oke, baik. Untuk itu baru setelah ini kita masuk ke ini mencari faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab ini kita masuk kita itu ada alatnya, ada metodenya, ada manusianya ya. Karena di manusianya ini yang pertama metode itu kan seharusnya kalau untuk di SOP sendiri, sehabis kita menggunakan alat sprayer yang biasa cap solo ini, kita harus melaksanakan pembersihan langsung ya, setelah dari lahan harus dibersihkan supaya menjaga keamanan dari spray sendiri. Dan kenyataannya itu tidak berjalan sesuai dengan SOP. Dan yang kedua alat ya, alat itu berarti suku cadang yang mudah rusak karena ketidaksesuaian dengan SOP tadi, sehingga mengakibatkan alat ini cepat rusak dan manusianya berarti kurang teliti.
kami dari tim kemarin itu mengusulkan lebih bagus kita menggunakan modifikasi dengan alat modifikasi yang menggunakan es galon karena ini lebih menguntungkan kita karena kita tidak perlu lagi membeli seperti klep, stick, pompa. Kita hanya cukup menggunakan modifikasi saja, kita menggunakan elektrik dan juga dari hasil yang dihasilkan itu lebih bagus ya dibandingkan dengan knapsack yang biasa yaitu dengan merek Solo. Itu dengan proses pembuatannya kita kan pembuatan bagan dulu ya, pembuatan bagan, potongan sesuai dengan ukuran, penjahitan bagan tali dan penjahitan tempat aki dan dinamo, pemasangan aki dan dinamo dan pemasangan stick sampai selesai yang menjadi modifikasi sticknya ini tadi. Oke, kita masuk ke biaya ya. Kita evaluasi untuk penggunaannya ini ya. Biasanya kan untuk piringan ya itu biasanya kan kalau menggunakan knap sprayer Solo itu dia harus bisa menghabiskan ya 2 cap per hektar ya, khusus untuk piringan. Itu keadaan piringan yang sedang. Tapi kalau untuk yang knap sprayer modifikasi ini kita itu hanya bisa menggunakan 1,5 cap per hektarnya. Berarti kita masih keuntungan setengah cap lagi. Dan sedangkan untuk piringan sedangnya itu kondisi ya, kalau kondisi sedang itu berarti sekitar rotasinya itu ada sekitar 8 bulan ya, 6 sampai 8 bulan. Itu biasanya 3 cap per hektar. Tapi kalau dengan knap sprayer modifikasi kita hanya memerlukan 2 cap per hektar dan untuk yang beratnya yaitu kalau untuk per hektar ya. Nah, inilah untuk biaya untuk pembelian ya, biasanya kalau harga cap Solo 1 set itu 385.000 ya. Dan juga ada juga memang knapsack elektrik ya yang sudah ada beredar sekarang ini ada sekitaran adalah yang harga 719.000 berkisaran dari 500 sampai 719.000 itu memang yang sudah paling mahal. Ya, tapi kalau untuk kita yang di perusahaan kan kita menggunakan secara komersial, kita pasti akan memilih yang lebih menguntungkan kita. Yaitu dengan kemarin yang sudah saya buat ini, sehingga mendapatkanlah untuk modifikasi Crab Spire ini sekitar Rp455.000. Karena kita masih menggunakan masih apa ya, yang sudah tidak dipakai tapi kita ulang kembali pemakaiannya. Ya, untuk ini. Dan untuk kalau untuk ya perhitungan untuk total biaya ya untuk prima up biasanya 1 liter itu kan dengan harga Rp41.917.000 dengan norma 0,5 liter per hektar. Rp60 per hektar dengan norma dengan 100 cc per cap atau 6 cap ya. Dengan total biaya itu Rp3.476 per cap. Sedangkan untuk meta primanya 1 kilonya itu Rp163.936 dengan norma 0,025 kg per hektar, yaitu dengan didapatkannya per hektarnya 4.900 per hektar dengan norma 10 cc per cap, yaitu dapatnya 6 cap dengan totalnya semua yaitu 683 per cap ya. Oke. Ini tuh analisa biayanya. Nah, inilah kondisi tapi kan yang kondisi piringan yang sedang ya. Ini kan bisa kita lihat ini kondisi piringan ringan, kondisi piringan sedang dan kondisi piringan berat ya. Kalau berat itu ya pasti gulmanya pasti banyak. Nah, di sini ada karena mengapa sih knap sprayer yang modifikasi ini lebih menguntungkan kita karena kan butiran yang keluar itu hampir lembut ya, hampir 1.200.000 sekarang ini kalau kita beli di pasaran. Tapi dengan yang apa namanya
yang kita modifikasi ini dengan alat yang sederhana, tapi kita bisa menggunakannya lebih efisien dibandingkan kalau kita harus membeli microherbin ya dengan harga satu unitnya 1.200.000, tapi ini hanya kita memerlukan biaya hanya Rp455.000. Ya, ini ya kalau kita lihat dari QCC itu atau Quality Control Circle dari sisinya QC DSM, kalau untuk yang quality-nya ya biasanya itu kan sebelum kita melakukan perbaikan, ekselon racun itu banyak yang menumpuk di gudang-gudang divisi ya, sehingga mengakibatkan penumpukan dan menyempitnya lah ruang penyimpanan kita di gudang divisi. Tetapi setelah kita melakukan perbaikan, dapat digunakan sebagai substitusi tabung knapsack. Kenapa? Kita tidak perlu lagi kalau memang bocor jerigennya, kita tinggal masukkan lagi, kembalikan ke gudang. Juga bisa pengocokan racunnya itu lebih 100%. Kalau kita menggunakan knapsack solo ini ya biasanya itu hanya masukkan racun, yang penting digoncang. Tapi kalau dengan menggunakan jerigen kita bisa menggoncangnya sampai 100%. Kalau dari segi biaya sendiri itu biasanya kan kalau untuk knapsack sprayer ini kan yang merek Solo ya, itu biasanya kan biaya perawatan tinggi karena kita selalu harus menyediakan stok dari spare part yang dibutuhkan seperti dari klep, pemesanan lagi, pengorderan lagi. Tapi kalau untuk kita sudah menggunakan jerigen ini, kita hanya perlu kita hanya perlu mengganti jerigen saja. Apabila nanti dinamonya ini kita drop, kita tinggal ngecas. Tinggal ngecas saja 1 malam itu bisa, satu dinamo itu kita bisa memakainya 1 minggu. Ya, 1 minggu untuk kondisi 1 minggu. Lah kalau dari moral ini kan berarti kurangnya skill pekerja untuk perawatan alat ini, setelah kita perbaikan dan kita memberitahu kepada mereka bagaimana cara-cara perbaikannya, sehingga mereka itu lebih lagi nambah pengetahuannya dan sehingga mereka lebih bersemangat untuk bekerja modifikasi ini, yaitu pekerjaan mereka lebih cepat. Ya benar. Lebih cepat mereka menyelesaikannya. Biasanya mereka itu pulang di jam 12 ya, mereka itu jam 11 itu mereka sudah nunggu, tinggal nunggu waktu pulangnya saja. Ya. Ya itu aja yang bisa disampaikan, Am. Oke. Terima kasih Bung Tama ya. Kayaknya ini sangat inovatif, dari manual kita ubah ke elektrik ya. Dari segi Elektrik ya. dari segi biaya sangat jauh ya, di press ya. Karena kalau seandainya per capnya, per hektarnya udah turun dari yang ringan yang jadi 0,5, istilahnya hemat 0,5 cap, ya udah berarti racunnya juga ya, Bung ya. Iya. Jadi Jadi outputnya itu selalu naik terus gitu. Mereka itu biasanya kan kalau untuk diatas satu tenaga kerja kan 0,5 kan. Ya mereka itu cepat aja mereka melaksanakannya, dan hasil yang di lapangan itu memang betul-betul mati gitu. Oke. Berarti memang efektif ya dari segi biaya, daripada kita harus beli baru dengan makan biaya 700, ya kan, 700.000. Ini seperti kita pakai Micron Herbie tapi dengan biaya low budget gitu ya. Iya betul. Oh, oke. Berarti yang mungkin yang agak terkendalanya di sini ya Bung Tama ya, di bagian pencasannya. Mungkin dibutuhkan orang khusus apa mandor ya untuk mengecas, untuk selalu mengecek, atau gimana untuk perawatannya? Oh. Kalau untuk pengecasan dari dinamo sendiri kan, Bung, Ya. ini kita itu memang ada khusus mandor cemis ya. Untuk mandor cemis itu dia akan mengumpulkan seluruh dinamo, nanti dinamonya dibawa pulang ke rumah, nanti dari rumah lah dicas. Dicasnya sampai pagi. Ketika pagi hari dikembalikan lagi ke masing-masing karyawan. Jadi dengannya si mandor ini, karena mandor ini kan kita kasih tugas ini tugasmu adalah untuk mengawasi dari alat kita ini, kalau memang sudah drop ya dibawa pulang untuk kita cas kembali dan bisa dipakai ke esok harinya lagi. Jadi seperti itu. Oke. Berarti kita udah dapat nih kesimpulannya nih. Yang paling penting di sini adalah ya Bung ya, kita hemat biaya, kita hemat waktu, kita hemat dari segi bahan, dan juga kita lebih
cepat di TK, yang nggak punya skill kita Iya, betul. kita mature gitu loh. Jadi lebih cepat. Jadi ini kan udah anggaplah kita udah selesai nih diskusi di sini. Nah, ceritakanlah Heeh. efek dari inovasi ini ya terhadap karir lah seperti apa. Apakah dulu megang divisi, sekarang bagian apa? Bisa cerita sedikit Bu Nama? Karena untuk motivasi ya, Iya, motivasi teman-teman iya kita. betul betul. Ya, dulu kan masih ini ya, Mm, baik Bung, saya tahu ya. Dulu kan masih di divisi ya, eh, masih memegang divisi, tapi sekarang ini sudah menjadi bagian ini ya di tim inspektorat, di mana kan untuk saat ini kita adalah untuk tugasnya adalah mengawasi seluruh eh, pekerjaan yang ada di site. Kita kan ya ibaratnya ya kita hampir sama dengan tim secara fungsional audit ya. iya. Nah, jadi kan dengan inovasi-inovasi inilah kita bisa mengembangkan diri. Akhirnya setelah inovasi ini kita diberi kesempatan. Oh berarti si ini berarti bagus ini apanya. Jadi kan dari situ kita dikasih kesempatan sehingga saat ini sudah di bagian inspeksi udah mengerti semuanya. Jadi kalau untuk kita ke lapangan, oh sudah ngerti lah apa aja yang menjadi kendala-kendala di lapangan sampai saat ini. Oke. Berarti ada dari perjalanan ya, dari divisi ke audit internal ya, istilahnya audit internal Iya. di estate ya. Eh, dan kalau menurut saya itu bagus sekali. Karena belum tentu semua asisten baik dari teman-teman kita, dari sahabat juga memiliki karir yang bagus ya, Bung Tama ya. Eh, mungkin itu, mungkin Bung Tama ada kata-kata motivasi atau apa supaya nanti kan kita ke depannya kan ini ada lagi nih inovasi nih, mungkin diwawancarai lagi ya kan, yang masalah Boleh, presentasi. boleh. Kita Bisa tutup. karena kan kalau Itu untuk sesi gimana? itu untuk sesi berikutnya. Oke, siap. Enggak, maksudnya kan kalau di sini kan kita tiap tahun kita tuh melaksanakan, inovasi terus karena ini merupakan satu rutinitas kita ya di perusahaan sini ya, di saat ini memang itu wajib kita melaksanakan namanya inovasi ya, inovasi karena ini kan menunjang dari ISO 9001 sih. Ya Ya benar berarti benar. kan, perubahan yang terus-menerus gitu. Oke, kalau untuk pepatah yang atau motivasi ya, jangan memandang pekerjaan itu yang kita kerjakan itu kecil, tetapi yang akan memperlihatkan hasil yang menunjang karir Anda, itu aja. Oke, terima kasih ya Bung ya. Semoga kata-kata itu nanti biar dijadikan apa? eh, Amin 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 amin. jadikan yang terbaik lah. Oke, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bung Tama. Sekedar informasi, Bung Tama jurusan Agribisnis angkatan 2013 Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Benar ya, Bung? Benar sekali. Anggota BEM ya, kalau nggak salah ya. 2 tahun berturut-turut ya BEM ya. Iya, 2 tahun berturut-turut. Oke, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada sesi pada kali ini. Siapa tahu ini bisa ngasih motivasi untuk adik-adik kita ya Bung Tamaya yang di Politeknik maupun yang tidak di Politeknik pun mereka akan tahu oh ternyata pekerjaan painter itu seperti ini, seperti itu. Oke, kata-kata dari saya ya Bung Tama ya. Pepatah Oke, siap Bung Ilham. pepatah ya alam tak kambang jadi guru ya, pepatah Minang. Artinya dimanapun kita berada, alam selalu mengajarkan kita. Jadi kita terus belajar. Oke, mungkin itu Oke, siap. sampaikan. Salam Halabani.